Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih membahas tentang dzikrul maut. Nah, sekarang maksudnya mengingat kematian itu gimana? Qultu wa laysa dzikrul maut an-nafi' huwa ay yaqula al-insanu bi lisani al-maut faqat. Qultu, kata Habibullah Al-Haddad, yang dimaksud dzikrul maut itu seperti apa sih? Wa laysa dzikrul maut an-nafi', bukanlah mengingat kematian yang bermanfaat itu adalah ayyaqulal insan. Manusia itu mengatakan bilisani dengan lisannya mati gitu, enggak. Paham? Jadi maksud dengan mengingat kematian ini bukan hanya cuma apa? Mengucapkan dalam apa? Lisan mati, enggak. Paham ya? Fa inna dzalika qaulul manfaah. Karena kalau mengucap hanya dengan lisan itu sedikit apa? Manfaat. Wa in aktsara minhu, meskipun apa? Memperbanyak. Mati. Orang ini mati. Paham ya? Ya ada manfaatnya tapi sedikit. Paham? Ya, bal budda ma'a dzalika min tafakkuril qalbi. Tapi harus apa? Bersamaan dengan itu ada apa? Tafakkur, renungan di dalam hati. Renung di dalam hati. Paham ya? Wastihdari. Dan apa? Menghadirkannya di dalam hati inda dzikril maut bil lisan. Ketika apa? Mengingat kematian di dalam lisan. Gimana istihdharnya? Gimana menghadirkannya? Mengingat kematian di dalam hati. Kaifa yakunu haluhu indal maut? Gimana sih keadaan ketika mati itu gimana? Paham? Wa ahwaluhu. Ya, wa ahwalihi. Ya kan? Ketika mati itu gimana keadaannya? Wa sakarati dan sakaratnya. Ya, orang kalau sudah datang ajalnya itu seperti apa? Paham ya? Ya. Wa mu'ayanatihi umurul akhirah. Dan juga apa? Merenung, ya kan? Bagaimana menyaksikan tentang urusan akhirat. Ya. Mu'ayanatihi umurul akhirah. Dia menyaksikan bagaimana tentang apa? Perkara-perkara akhirat. Kalau sudah waktunya ajal itu dicabut, ya kan? Sudah saat ajalnya tiba, Israel datang, itu seperti apa sih? Itu yang harus kita pikirkan, harus kita renungkan. Gimana nanti nasibnya? Apakah bisa kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah? Wa mal ladzi baqiya min ajalihi. Ya kan? Dan wa ma baqiya. Wa mal ladzi baqiya, dan apa yang tersisa daripada ajalnya. Wa bima yakhtimuhu, dan bagaimana mengakhirinya itu gimana? Mengakhiri ajal itu gimana? Mengakhiri kematian itu bagaimana? Akhir matinya itu gimana keadaannya? Ya kan? Ini yang perlu kita renungkan, ya kan? Kemudian merenung juga kaifa kana haluman madha min aqranihi wa ashabihi indal maut. Bagaimana juga keadaan orang-orang yang telah berlalu, yang mendahului min aqranihi daripada teman-temannya, kerabat-kerabatnya ketika mati. Aqran itu kerabat, ashab itu teman. Paham ya?
gimana keadaannya. Itu semuanya harus kita bisa ngambil pelajaran. Apa kita nggak kepingin meninggal dalam keadaan baik, kan begitu. Wa ila ayyi masirin saru. Terus setelah itu kemana? Ya kan? Setelah meninggal ini kemana? Apa yang akan kita hadapi? Wa asbahi dzalik, dan yang semisal itu minal afkar, dan daripada renungan-renungan wal adkar, dan pengingat-pengingatan an-nafi'ah yang bermanfaat lil qalb, untuk hati, wal mu'assirati fihi, dan yang apa? Memberikan pengaruh di dalam hati. Paham ya? Walhasil intinya ketika kita mengingat kematian itu ya kita memikirkan nanti saat ajal tiba itu kita dalam keadaan seperti apa. Bisakah kita dalam keadaan yang paling indah? Mungkin pas ngajar, ya kan? Terus meninggal. Paham? Mungkin pas sholat kemudian meninggal. Pas baca Quran meninggal. Banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang sangat indah. Baca kitab meninggal. Kemarin Habib Umar bin Hamid Al-Jailani di pesawat baca kitab ini, baca kitab sampai meninggal. Allah, di pesawat perjalanan ke Indonesia. Cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang beliau setiap tahun hadir ada di Surabaya. Hallnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di mana? Kedinding. Tahu Kedinding itu? Nggak ngerti. Di Al-Khidmah itu. Ya Allah, Jumat kemarin. Berarti sudah 1 minggu. Meninggal dalam keadaan apa? Baca kitab. Allah. Ya Allah. Kan nggak kepingin ya meninggal baca Quran. Nggak kepingin. Nggak ada cita-cita kayak gitu. Nggak kepingin meninggal pas taklim. Makanya masih loro berangkat tuh. Niat golek obat. Kalau enggak meninggal husnul khotimah. Paham kan? Loro gak taklim di kamar mati dhewean ya apa? Gak bahaya tuh. Kalau sing talqin la ilaha illallah. Paham? Ngerti sih. Makanya meskipun sakit apa? Berangkat niat apa? Berobat. Dulu Al-Habib Munzir itu Masya Allah, walaupun dalam keadaan diinfus ini masih tetap ngisi majelis. Waduh, luar biasa. Yang punya majelis Rasulullah diinfus hadir majelis, ngisi majelis, saking luar biasanya. Ya itulah mereka orang-orang yang memikirkan apa? Ajal nanti dalam keadaan seperti apa. Akhirnya dipersiapkan terus dengan amal-amal soleh. Paham? Masya Allah. Sholat yang khusyuk. Siapa tahu ini adalah sholat yang terakhir, ya kan? Baca Quran yang khusyuk. Siapa tahu ini baca Quran terakhir. Pas baca Quran meninggal, ya kan? Nggak tahu. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, undur, ya, lihatlah kulla syai', pada segala sesuatu, tuhibbu, yang kamu senangi, ayyatiyaka, untuk datang kepadamu, al-maut, itu kematian, wa anta alaihi, sedangkan kamu alaihi, dalam keadaan itu, falzamhu, maka konsistenkanlah, maka lazimilah. Paham? Itu kepingin meninggal dalam keadaan apa? Coba saya tanya, Run, kepingin meninggal dalam keadaan apa, Run? Sholat. Ya, berarti harus memperbanyak apa? Sholat.
Kalau lek kakean ndek dhuwur kasur, kok matine ndek dhuwur kasur. Allah. Paham ya? Masya Allah. Nah, kita berharap mudah-mudahan husnul khatimah. Paham? Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada, kecuali kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Sambil kita berdoa kepada Allah minta dalam keadaan husnul khatimah, kita juga ikhtiar. Berusaha. Oh, kepingin meninggal dalam keadaan apa? Sholat. Perbanyak sholat. Qiyamul lail, istiqomah. Sholat jamaah, istiqomah. Qobliyah, ba'diyah, istiqomah. Duhanya, witirnya. Paham ya? Istiqomah. Paham? Nah, insya Allah nanti apa? Meninggal dalam keadaan tersebut. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. La ala ma sya'a alaih. Manusia itu meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Oh, hidupnya banyak sholat, insya Allah meninggal dalam keadaan sholat. Oh, hidupnya banyak zikir, insya Allah meninggal dalam keadaan apa? Zikir. Paham? Oh, dulu hidupnya sering apa? Sering baca Quran, insya Allah meninggal dalam keadaan baca Quran. Paham ya? Nah, ala ma'asya alaih. Paham ya? Dibiasakan. Ngerti? Ketika ente punya keinginan seperti itu ya, biasakan. Nah, nanti dari kebiasaan tersebut menjadi penentu ajal kita seperti apa. Paham ya? Nah, ini kan jarang orang mikir kayak gini. Jarang kan? Orang mikir kayak gini jarang apa enggak? Jarang. Wis pokoke urip mbuh kok mati modal ya apa. Wallahu alam. Ya. Sing penting urip enak, duit akeh, ya. Tapi enggak mikir nanti gimana mati ini dalam keadaan seperti apa. Ya kan? Nah, mudah-mudahan kita selamat semuanya ya. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang penting ini, kita kepingin meninggal dalam keadaan apa? Lazimi. Paham tuh? Berapa banyak orang meninggal dalam keadaan ngajar, dalam keadaan ngisi majelis, bahkan ada yang dalam keadaan mentalkin la ilaha illallah meninggal. Wah, betapa nikmatnya. Man qala la ilaha illallah dakhala, langsung disambut surga. Paham ya? Terus gak ada apa soalul malaken mungkar nangkir gak ada. Terus langsung jelas la ilaha illallah. Langsung surga. Allah. Paham ya? Berapa banyak ya kan? Orang yang meninggal dalam keadaan baca Quran. Dia punya istiqomah apa? Kalau ba'da subuh itu baca Quran. Ba'da subuh baca Quran, ya kan? Setiap habis jamaah pulang ke rumah baca Quran. Ini ada ceritanya di Pasuruan. Ba'da subuh, ya kan, habis jamaah subuh itu pulang ke rumah baca Quran. Pasti istiqomah baca Quran. Istrinya juga baca Quran. Suatu saat sambat, ngeluh, perutnya kok agak sakit, ambilin minum sama istrinya, minum, ngaji, nggak lama meninggal. Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya karena kebiasaannya ngaji ya, meninggal dalam keadaan ya ngaji. Itu pun juga masuk belum bisa apa ya istilahnya, ya namanya ikhtiar. Yang namanya ikhtiar kan juga belum tentu ya. Nah, tapi itu ada anjuran Nabi Muhammad SAW untuk kita membiasakan. Insya Allah kalau terbiasa akan meninggal dalam keadaan seperti yang dia inginkan, seperti yang dia biasakan. Ya kan? Oh, kepinginnya meninggal dalam keadaan baca Quran, kemudian dia kemudian dia membiasakan baca Quran, insya Allah meninggal dalam keadaan tersebut. Amin. Allah. Wa kullu syai'in takrahu, dan segala sesuatu, dan ente juga merenung kepada segala sesuatu takrahu yang kamu enggak suka, yang kamu benci, ayat tiaka,
untuk mendatangi kepadamu al-maut itu kematian, wa anta alaihi, sedangkan kamu dalam keadaan itu, fajtanibhu, maka jauhilah. Ya Allah, siapa yang kepingin meninggal dalam keadaan maksiat? Ada? Ada enggak? Kalau ditanya ada enggak? Ya kan? Yang kepingin meninggal dalam keadaan apa? Berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Lah kok pas ngombe keselak mati. Mabuk, marang ngono numpak motor ketabrak mati. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri kalau kita sudah mikir kayak gini nih ya Allah. Waduh, luar biasa. Fata'ammal ya. Renungono ya, pikirno. Rahimakallah hadzal maqalah. Semoga Allah merahmatimu hadhil maqalah, kepada ini apa? Al maqalah, ucapan atau perkataan. Paham ya? Fa innaha azimatun naf'i. Maka sesungguhnya ini maqalah sangat besar manfaatnya liman amila biha. Untuk orang yang apa? Yang mau mengamalkannya. Wallahul muwafiq wal mu'in. Hanya Allah lah al-muwafiq, yang memberi taufik, yang memberi petunjuk, wal mu'in, dan memberi apa? Pertolongan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. La rabba ghairah. La rabba ghairah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo tuh. Dipikirno. Lah kok pas dolinan kepleset mati ya apa? Ya mudah-mudahan husnul khatimah. Kok pas meninggalin dek pondok ini kan cari ilmu. Kok pas dolinan dek omah. Preset mlebu got nyungsep mati ya apa? Ya, kayaknya harus apa? Harus kita ya, renungkan, harus kita pikirkan dan kita amalkan gimana supaya kita ini di akhir umur ditutup dengan keadaan yang terbaik. Paham ya? Keadaan yang apa? Yang terbaik. Ya, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan yang terbaik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.